Shalom saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Pagi ini Salomo memakai Amsal 16 ayat 3 untuk mengarahkan orang percaya supaya membawa rencana-rencana mereka kepada Tuhan. Renungan ini diberi judul Rencana yang Berhasil. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Pada tahun 1968, Charles Colson adalah seorang pengacara muda yang cemerlang, bahkan jenius di dunia politik. Waktu itu Colson dikenal sebagai pembunuh bayaran Nixon karena siap mengatur kejahatan demi menjaga kokohnya kepemimpinan Presiden Nixon. Tetapi sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Demikian pula dengan Colson yang didakwa dalam skandal Watergate. Ini sebuah skandal demi memilih kembali Presiden Nixon. Tahun 1974, perencana ulung Colson berubah menjadi orang tanpa rencana di dalam penjara. Dia meninggikan diri di hadapan para musuh politiknya, tapi Allah merendahkan dirinya di depan semua warga Amerika. Saudara, rencana-rencana manusia memang berbahaya. Tidak jarang rencana itu berat sebelah, karena dasarnya adalah berat sebelah menilai diri dan menutup mata pada kesalahan, bahkan perbuatan jahat. Inilah perbedaan rencana yang dipaksakan manusia dengan rencana yang diperkenankan Allah. Maka bagi orang percaya, setiap rencana yang kita buat harus dibawa kembali ke hadapan Tuhan, meminta persetujuan Tuhan. Ini bagian penting saudara yang tidak bisa dihilangkan karena menyatakan kalau kita bergantung pada Allah. Bahkan sekalipun Tuhan memberikan kemampuan perencanaan yang luar biasa pada kita, kita harus tetap bergantung kepada Allah dalam proses pembuatan, pelaksanaan, hasilnya, sampai dampak sesudahnya. Maka Tuhan akan membuat segala rencana kita berhasil. Sebab Tuhan yang meneguhkan rencana itu, menentukan waktu pelaksanaannya. Dan yang paling penting, rencana itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, dalam penjara, Colson membaca buku Mere Christianity. Ini sebuah buku karangan C.S. Lewis, seorang penginjil dan penulis Kristen yang sohor waktu itu. Dengan buku itu, Colson datang kepada Allah, bertobat dari jalan-jalan yang jahat, dan bergabung dengan kelompok doa Injili. Menarik juga dampak sebuah buku. Pertobatan Colson membawa rencana-rencana baru dalam hidupnya. Bebas dari penjara, dia mempengaruhi perundangan Amerika agar lebih manusiawi, memperlakukan narapidana. Colson juga terkenal karena mendirikan Persekutuan Penjara Internasional. Lembaga ini bekerja untuk memberitakan Injil dan melatih pengabaran Injil, selain meringankan penderitaan para tahanan serta keluarga mereka. Saudara, Allah menggagalkan rencana-rencana jahat dan membuatnya menjadi perencana pemberitaan Injil. Bagi kita sekarang, pagi ini, mari membawa semua rencana kita kepada Sang Perencana Ulung, karena hanya Dia yang membuat segala sesuatu berhasil. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.